Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari semula. Tahu lagunya? Ya, dari semula. Oke, baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Mari kita bersama-sama berdoa. Engkau sungguh baik Bapa di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada saat ini, Tuhan boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu Bapa boleh kami terima di dalam hidup kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Malam ini Tuhan boleh mempertemukan kembali kami bersama-sama dalam sermon lewat Zoom pada malam ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir dalam mengikuti Zoom malam ini. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami bahas bersama-sama, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Dan juga untuk setiap persiapan-persiapan dalam pelayanan, dalam ibadah kami ke depannya, Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan sermon kami pada malam ini, dari awal hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama malam ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan firman ini, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah
seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ini firman Tuhan pada malam ini yang kita boleh baca bersama-sama, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak yang muda yang sakit ayan. Di sini kalau kita lihat tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang perihal iman. Ya, kalau kita lihat tentang perihal iman. Setiap orang percaya pasti mengalami banyak persoalan dan pencobaan-pencobaan yang seringkali datangnya itu tidak terduga. Dan ini banyak membuat orang menjadi lemah, ya, menjadi lemah imannya, dan bahkan ya yang menjadi lemah imannya bahkan ada secara perlahan-lahan mulai mundur, lalu meninggalkan Kristus. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan yang kita baca ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus memiliki sikap yang selalu siap siaga menghadapi hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup ini. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini tadi, di situ dikatakan ketika mereka melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus itu didatangi oleh seseorang di mana anaknya yang sakit ayan. Sampai ayat 17 dan ayat 18 di situ juga. Mereka sudah datang bertemu kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya juga tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, di sini kemudian Tuhan mengatakan dengan suara yang keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu. Nah, di sini tentunya dengan iman, ya, kita mengimani. Tentunya juga di dalam doa, apapun itu yang kita doakan kepada Tuhan, tentunya dengan iman. Dengan iman kita mengimani bahwa sesuatu itu akan terjadi. Dalam kehidupan ini, permasalahan atau pencobaan seringnya kita tidak bisa menutup mata menghadapi kenyataan ini. Tuhan Yesus sendiri juga tidak terlepas dari yang namanya pencobaan iblis, ya. Jadi kita harus
Di sini kita belajar, kita harus memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan iman timbul itu dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, melalui firman yang kita baca dan dengar, kita akan beroleh kekuatan dalam menghadapi masalah seberat apapun itu. Cobaan, tantangan, ya semuanya itu tentunya kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya dengan iman kita kuat, kita mampu. Kita akan beroleh kekuatan dalam menghadapi masalah seberat apapun. Iman percaya kita semakin kuat dan tentunya semakin berakar di dalam Dia. Dan kita ya tentunya jangan goyah lah. Kalau kita goyah ya iman kita juga tentunya tidak kuat. Jadi dalam renungan firman Tuhan pada malam ini tentang perihal iman, marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita imani segala sesuatunya dan kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Ini renungan firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada malam ini. Kita akan memuji Tuhan. Mampirlah dengar doaku, nanti kita bersama-sama memujikan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga malam ini kami boleh bersama-sama telah membicarakan dalam pelayanan-pelayanan kami, baik untuk hari Minggu besok yang bertugas untuk persiapan-persiapan pelayanan. Semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Berikan bagi kami kemampuan, kesehatan, kerjasama yang baik, sehingga dalam pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk Pospel Bekasi Tuhan, yang mereka juga akan mempersiapkan diri menjadi jemaat yang mandiri. Tuhan berkati untuk setiap persiapan-persiapannya, dan sehingga apa yang direncanakan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu juga Tuhan untuk persiapan untuk pembubaran panitia Paskah yang akan direncanakan dan tanggal serta tempatnya yang akan menyusul. Tuhan, kami berdoa kepadamu, seluruh panitia dalam panitia Paskah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga kepadamu, menyerahkan untuk saudara-saudara kami, terlebih khusus untuk Bapak Indah yang kemarin Tuhan sudah panggil adik terkasihnya yang ada di Salukaya. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih khusus untuk seluruh keluarga besar mereka. Bapak Indah,
Tobondo, dan juga semua keluarga-keluarga. Dan saudara-saudara, anak-anak, juga istri yang ada di Salukaya yang ditinggalkan oleh adik kekasih dari Bapak Indah. Kami berdoa kepadamu juga Tuhan, kiranya Tuhan juga menghiburkan untuk mertua dari Ibu Sali Dongario yang Tuhan panggil pada hari ini kembali ke rumah Bapa di sorga. Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan buat seluruh keluarga besar yang ada di Jakarta dan dimanapun itu berada. Kami berdoa kepadamu Tuhan, memberkati juga untuk persiapan untuk penguburan besok dari keluarga dari Ibu Seli Dongario ini kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk Ibu Reni yang akan persiapan perjalanan menuju kembali ke Jakarta, kiranya Tuhan juga yang menolong dan menyertai, sehingga boleh tiba kembali di tempat tujuan dengan penuh selamat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan Engkau juga Allah yang menyediakan bagi kehidupan mereka. Yang menghadapi masalah cobaan dalam hidup mereka, Tuhan Yesus Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kami majelis yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir pada sermon malam ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai akan kehidupan kami masing-masing, baik itu pribadi kami maupun keluarga-keluarga. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Pinehas dalam tugas dan pelayanannya sebagai gembala, sebagai pendeta di GKST yang ada di Jakarta. Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, memberikan kemampuan sehingga apapun yang dikerjakan dalam pelayanan kami di GKST ini semuanya dalam tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa. Memberkati akan kehidupan keluarga dalam pelayanan, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.